Bu Fadli ini kan bahasanya terlalu tinggi. Saya jelaskan saja, maksudnya Bukan terlalu sopan. terlalu sopan. Ya pemerintah sekarang Iya. terlalu cinta dengan Cina dan terlalu tergantung dengan Cina. Sahabat Bang HS, sebelum lanjut pastikan sudah like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bang HS. Ya, saya datang lagi menemui Anda, dan selalu kalau saya datang pasti ada tamu istimewa, ada tamu luar biasa. Dan saat ini tamu luar biasa saya sudah ada bersama saya, sudah ada di studio. Tamu ini sebenarnya Anda sangat tahu, dan mungkin selama ini juga atau dalam beberapa bulan terakhir Anda kangen sama tamu ini, Bung Fadli Zon. Assalamualaikum Bung Fadli. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar? Baik-baik Bang HS. Sibuk? Masih sibuk? Sibuk ya, menjalankan tugas saja. Menjalankan tugas negara. Ya, saya dengar kemarin sibuk ke Amerika, terpilih sebagai... Saya kebetulan di DPR sekarang menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP, sekaligus juga anggota Komisi 1. Nah, sebagai ketua BKSAP, saya mewakili DPR untuk berbagai kegiatan multilateral, regional. Kemudian bilateral. Iya. Nah, ini jadi cukup banyak ke luar negeri. Yang terakhir saya ke UN Parliamentary Hearing di PBB, menjadi salah seorang panelis. Kemudian menjadi pimpinan sidang di Parlemen Eropa untuk persiapan Parliamentary Conference on WTO, untuk Organisasi Perdagangan Dunia. Saya bersama Ketua Komite Perdagangan Internasional dari Parlemen Eropa. Baru kemudian terakhir saya ke Abu Dhabi. Di sana saya ketemu dengan Menteri Pertahanan yang melakukan MOU Pertahanan, Pak Prabowo. Jadi ini yang mungkin karena Bung Fadli ini sibuk karena sebegitu banyak tugas yang harus dikerjakan ya. Tapi ya selalu ada kerinduan ini ingin mendengarkan suaranya Bung Fadli. Di DPR di Komisi 1. Ya kan? Ya. Dan saya ingin beritahu sahabat bahwa Bung Fadli ini terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, ya. Dapil 5 Jawa Barat. Dapil 5 Jawa Barat, ya, yang Kabupaten Bogor, ya. Iya, betul. Dan kalau saya melihat datanya, sesungguhnya inilah orang yang paling Anda senangi, yang paling Anda sukai, yang Anda cintai, karena dia terpilih dengan suara terbanyak, 231.000 suara. Ini besar sekali. Mungkin Bung Fadli bisa komentar sedikit dulu tentang rakyat Anda. Aduh, alhamdulillah. Saya memang besar di Bogor. Saya mencintai Bogor dan mencintai budaya Sunda gitu ya. Makanya saya bikin juga Kampung Budaya Sunda Paseban. Paseban. Di Megamendung. Nah, jadi interaksi saya dengan masyarakat di Kabupaten Bogor saya kira terus-menerus, bukan sekedar mau pemilu gitu. Jadi karena saya senang ketemu dengan masyarakat tuh, senang mendengar langsung, melihat langsung ya pendapat masyarakat. Makanya saya lebih suka berperan sebagai jubir rakyat ketimbang jubir partai. Jubir partai itu ya sebetulnya lebih terbatas. Tapi anggota DPR itu sebenarnya secara keseluruhan harusnya menjadi jubir rakyat. Paling tidak masyarakat yang diwakilinya. Jadi Bung Fadli ini lebih senang menjadi juru bicara rakyat dibanding juru bicara partai. Karena menurut dia sesungguhnya yang mestinya jadi juru bicara rakyat, ya kira-kira seperti itu ya, karena yang diperjuangkan adalah hak-hak rakyat, apalagi dipilih langsung oleh rakyat. Ya, Bung Fadli, ini kan Anda ini dalam
bulan-bulan yang lalu itu di TV kan selalu ribut dan negara ini apa namanya ya sepi sekarang ini karena tidak ada Anda. Saya masih terus kritik. Cuman mungkin tidak seintensif dulu. Bulan pertama saya puasa bicara. Wah. Kan ada transisi, jadi harus puasa dulu lah. Nah, setelah itu saya mulai lagi bicara. Karena menurut saya ya parle itu kan bicara. Parlemen itu ya tugasnya bicara. Menyampaikan apa adanya keadaan masyarakat di bidang-bidang tertentu atau secara keseluruhan lah. Ada yang salah harus kita tegur pemerintah. Itu bagian dari pengawasan atau diingatkan gitu ya. Jadi saya ini kalau ini selain ditanya, itu Bung Fadli kok nggak kedengaran lagi ya? Kemana ya? Siapa tahu dia sudah nggak terpilih lagi. Saya bilang, oh dia terpilih, cuman mungkin aja dia. Atau jangan-jangan karena bosnya jadi menteri, dia sudah apa namanya tidak boleh berbicara lagi. Itu yang seringkali orang mispersepsi soal demokrasi. Demokrasi ini kan harus ada check and balance, harus ada yang mengontrol. Nah, kita di dalam demokrasi itu ada pilar, ada 4 paling tidak kan. Nah, ini termasuk Bung HS juga nih. Pilar eksekutif, pilar legislatif, pilar yudikatif, dan pers yang harus dijaga. Nah, kalau Pak Prabowo sekarang itu menjadi Menteri Pertahanan, itu berada di dalam kamar eksekutif. Nah, saya ini ada di kamar legislatif, yang jelas tugasnya lain. Bang HS ini ada di kamar pers, jurnalistik, yang juga harus menjadi watchdog bagi kekuasaan. Siap. Insya Allah kita menjadi penjaga ya. Kita menjadi penjaga demokrasi, penjaga negara, penjaga ekonomi, penjaga kehidupan masyarakat ya. Kita selalu siapa saja ya menjadi kewajiban untuk menjaga kepentingan negara yang besar ini. Bung Fadli, ini Indonesia, negara besar yang kita berharap negara ini bisa kompetitif, bisa bersaing, bisa naik kelas sehingga bisa setara dengan negara-negara lain. Secara resources, Indonesia ini luar biasa resourcesnya, tetapi sepertinya tidak kompetitif dengan negara lain. Kira-kira Indonesia ini harus dikelola seperti apa? Memang ini masalahnya. Kita ini kalau dari sisi sumber daya alam luar biasa, kekayaan darat, kekayaan laut, kekayaan udara luar biasa. Tapi kalau kita tidak mendapatkan nilai lebih, value added dari kekayaan alam ini, maka orang lain yang akan menikmati. Misalnya kalau kita hanya menjual bahan mentah, sementara yang menjadi pemenangnya itu biasanya yang berada di sektor hilir, yang mendapatkan keuntungan lebih, gitu. Misalnya kalau kelapa sawit, ya kita akan berhenti di CPO, tetapi mereka yang meneruskan di negara-negara lain sampai ke oleochemical dan sampai hilir yang lain, gitu. Ya kita ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Kita maunya kan instan. Begitu juga dengan batu bara, begitu juga dengan nikel dan sebagainya. Maunya instan, jual bahan baku. Nah, Indonesia misalnya kemarin ya, Amerika sendiri sudah mengubah persepsi mereka terhadap Indonesia. Ya, Indonesia itu tidak dimasukkan lagi oleh Amerika sebagai negara berkembang ya, sehingga ini juga akan memberikan impact, memberikan pengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Amerika. Bung Fadli punya pandangan? Saya melihat ini ada dua sisi ya. Menurut saya tidak usah bangga kita disebut sebagai negara maju. Saya kira itu adalah politik Amerika untuk mengurangi fasilitas kepada negara-negara berkembang. Nah, karena itu
negara-negara berkembang yang sudah dimasuk di dalam organisasi seperti G20 atau OECD itu dikeluarkan oleh mereka. Jadi ini dalih Amerika supaya tidak ada lagi preferensi kepada negara berkembang seperti kemudahan-kemudahan yang selama ini diberikan oleh mereka. Jadi ini sebenarnya kerugian bagi kita. Jadi labelnya kelihatannya bagus, tapi dipotong semua kemudahan-kemudahan di dalam melakukan perdagangan dengan karena Amerika. Perlakuannya sama dengan negara-negara industri maju, seperti itu. Jadi padahal kan sebetulnya kita belum setara itu. Kita belum setara itu. Kita ini kan dari income per kapita, GDP per kapita kita itu kan di bawah 4.000, 3.000-an sekian. Kalau dibanding Singapura yang sampai 70.000, 80.000 beda sekali. Atau dibanding dengan Qatar 130.000 dolar. Nah, kita cuma 3.000-an dolar. Itu jauh lah. Nah, kira-kira pemerintah harus berperan seperti apa dalam hal ini ya, kita masih di sini dalam hal misalnya bagaimana membuat ekonomi Indonesia ini kompetitif di negara-negara seperti Amerika, Eropa dan negara-negara pengimpor yang lain. Itu kira-kira pemerintah harus berperan seperti apa, baik dari perspektif kualitasnya dan marketingnya, itu seperti apa? Kalau menurut saya ada getting institution right. Bagaimana institusi-institusi yang terlibat, stakeholder di bidang perdagangan ini, mereka mempunyai intervensi yang tepat, mempunyai institusi yang tepat, kemudian mempunyai intervensi yang tepat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan-kemudahan, bukan kesulitan-kesulitan, dipajaki terus gitu ya, tetapi mereka tidak mempunyai ruang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian juga industri-industri ini harus diprioritaskan yang mana yang kita mempunyai daya kompetitif yang kuat. Nah, kalau di industri yang daya kompetitifnya kita lemah, ya pasti kita akan nggak bisa bersaing. Tapi di industri-industri yang masih kuat, saya kira bisa. Meskipun kita agak terlambat ya mengembangkan ini, namun pemerintah jangan salah diagnosa, kemudian nanti salah resep, salah kebijakan, dan tidak menyelesaikan masalah. Saya termasuk yang melihat Omnibus Law ini bukan merupakan resep terhadap situasi sekarang. Ini malah nanti bisa membuat kita semakin kacau. Ya, ini juga sebetulnya masih banyak orang, masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham dengan Omnibus Law ini. Jadi hukum yang ditaruh dalam satu keranjang, dalam satu wadah ini. Itu kira-kira kalau itu terjadi, seperti apa nanti penerapan hukum ini di negara itu kan yang akan memangkas banyak aturan. Apakah itu yang dalam undang-undang sampai peraturan menteri misalnya, yang oleh Omnibus Law ini dianggap sebagai penghambat, itu dihilangkan. Dan ini yang diprotes misalnya oleh kaum buruh kemarin, karena tidak ada lagi minimum wage. Kemudian kerugian-kerugian dari sisi fasilitas dan sebagainya. Di sektor pertanian saya kira juga ada masalah, dan juga di sektor-sektor lain. Ini Omnibus Law ini lebih berorientasi mendatangkan investor, tetapi kurang melindungi dari kepentingan kita sendiri di dalam, gitu. Ini masalahnya. Itu sebetulnya kemarin ini Omnibus Law itu menjadi perhatian besar, tapi dia menjadi tenggelam dengan munculnya corona yang luar biasa ini. Bagaimana, Bung Fadli, pandangan Anda terhadap pemerintah dalam penanganan virus corona di Indonesia? Jadi kalau kita lihat bagaimana sebuah negara mengantisipasi dan menangani coronavirus ini, itu terlihat kualitas negara itu. Jadi kalau mau melihat pemerintahnya nih baik atau buruk, profesional atau amatiran,
ya dilihat dari cara menangani ini. Ya, nah, ya. Saya melihat bahwa kita ini banyak membuang-buang waktu untuk melakukan antisipasi dengan protokol mitigasi yang nggak jelas. Karena kita merasa yakin bahwa corona ini bisa dilawan, corona ini bisa dihindari, dan itu terrefleksi dari pernyataan-pernyataan apakah itu Menteri Kesehatan atau pejabat lain. Padahal harusnya kita benar-benar mengantisipasi dan ada yang namanya protokol. Kalau ini ada kejadian bagaimana supaya ini tidak menjadi epidemi, pandemik yang atau outbreak ya yang tidak terkendali. Karena dampak ekonominya luar biasa, dampak sosial luar biasa, dampak politiknya juga luar biasa. Ini luar biasa karena dampak ekonomi secara langsung sebetulnya sudah karena pariwisata ambruk gitu dan seterusnya. Kita lihat mal-mal juga sepi karena orang juga takut ke rumah. Nah, Bung Fadli ini kan baru dari luar negeri. Bagaimana Bung Fadli melihat penanganan corona di luar negeri dalam prakteknya di lapangan seperti apa? Kalau saya lihat di beberapa negara mereka betul-betul menerapkan standar dari awal. Ketika itu dari awal Februari, seperti Singapura itu mulai dari airport, kemudian di rumah sakit, di hotel, di mall, di mana-mana mereka masang satu tempat pemantauan. Kemudian ke tempat-tempat tadi itu mereka juga harus mengisi satu lembar formulir. Kita juga mulai ada di airport, tapi baru belakangan. Ya, jadi agak terlambat menurut saya. Tapi setelah orang Jepang itu bisa lolos loh. Dia lolos dan menulari orang Depok itu kan. Iya, kita ini terlalu bebas, terlalu loose. Kalau kita lihat sejumlah penerbangan dari daerah-daerah yang terdampak itu juga masih banyak yang masuk. Yang dilarang kemarin malah dari Iran, Italia, Korea Selatan. Tapi malah dari Cina-nya sendiri tidak dilarang. Ini kan lucu. Yang merupakan pusat atau epicentrum dari coronavirus ini tidak dilarang. Ya kan? Yang dilarang kan justru dari Korea, Italia, dan juga Iran. Iya. Jadi menurut Bung Fadli, saya mencoba menjelaskan sedikit. Mungkin Bung Fadli ini kan bahasanya terlalu tinggi. Saya jelaskan saja, maksudnya bukan terlalu sopan. Terlalu sopan. Maksudnya dia mau bilang Korea larang, Italia dilarang, ini dilarang, tapi kok dari Cina nggak dilarang, maksudnya gitu. Ada apa? Kan gitu. Malah disuruh masuk ke sini yang dari Cina. Jadi maksudnya Bung Fadli, sumber ini kan dari Cina. Kenapa ini tidak di cut off dulu? Misalnya begitu ya, kira-kira ya, sampai clear baru masuk. Tapi ini kok dibiarkan? Masuk Bung Fadli begitu, saya menjelaskan saja. Kita ini terlalu pemerintah sekarang terlalu cinta dengan Cina dan terlalu tergantung dengan Cina. Tidak ada masalah, tetapi harusnya kan ada diversifikasi sehingga ekonomi kita yang tergantung pada negara tertentu, kalau negara itu terkena dampak, kita juga langsung terkena dampak. Nah, kalau kita diversifikasi dan ada balance, ada keseimbangan dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Timur Tengah, dengan Cina. Tidak hanya satu negara tertentu yang terlalu dominan, kita bisa selamat. Ada persepsi terhadap dua hal di Indonesia dalam hal corona ini yang membuat orang luar negeri itu sangat berpikir untuk datang ke Indonesia. Pertama, Indonesia dianggap sepertinya kurang memiliki kemampuan untuk mendeteksi corona. Karena Indonesia penduduknya begitu banyak dan interaksi dengan Cina sebegitu intens, tapi kok sepertinya tidak ada dan baru ini ada. Kemudian yang kedua, karena ini baru tertular, jadi ada ketakutan semua orang itu tertular karena tidak di klaster. Jadi seorang itu bisa bergaul kemana-mana saja dan tiba-tiba semua orang tertular dan kita saling tidak tahu. Dan itulah membuat orang luar itu berpikir untuk datang ke Indonesia.
yang terjadi dengan Arab Saudi yang begitu dekat hubungannya dengan kita, dia berani mengatakan menutup sementara untuk umroh dan mungkin haji, ya, sementara. Nah, padahal belum ada waktu itu diumumkan betul yang terkena dampak positif dari coronavirus. Apakah Saudi punya intelijen sudah tahu itu kira-kira? Ya, saya kira itu dia tidak percaya kepada laporan kita. Ya, betul. Kalau betul. dia percaya, kan dia terbuka. Tapi banyak yang meragukan, diplomat asing, diplomat Amerika, Australia, sikap dari Saudi sendiri itu meragukan bahwa Indonesia ini bebas virus corona. Dan WHO sendiri mengatakan tidak ada negara yang bisa bebas karena interaksi antar manusia, antar negara ini seperti udah tidak ada pagar lagi, tidak ada batasnya lagi. Tidak ada pagar, tidak ada lagi tembok, gitu Jadi orang bisa bebas melakukan mobilisasi kemanapun, sehingga seluruh dunia berpotensi terkena itu. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh kita. Jangan kita sombong, jangan arogan. Ya, itu kan kesan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan yang mengatakan difteria aja kita berani, apalagi cuma coronavirus gitu loh. Jadi itu kan pernyataan-pernyataan yang terkesan arogan dan tidak perlu. Kita harus menghadapi ini menurut saya dengan tepat, terukur, waspada, tapi juga tidak panik gitu. Ya, jadi pemerintah memang diharapkan selalu terbuka terhadap rakyatnya dengan isu corona ini, supaya rakyatnya itu lebih ikhtiar, lebih waspada, mereka lebih mengukur, mereka harus supaya Bung Ais tadi mengatakan tidak tersebar dan kita tidak tahu kemana ini. Betul, itu kan lebih berbahaya. Lebih bagus terbuka. Oh, di sini ada kasus, di sini ada kasus, dan itu bisa diklaster. Bisa diklaster, bisa dikonten, bisa dibendung, gitu. Sehingga ini tidak nyebar kemana-mana. Dan terima kasih Bung Fadlizon, Anda sudah ribut-ribut di sini lah. Kan saya dibayar untuk ribut. Maksudnya meluruskan dan mengkritik kalau salah. Kalau benar ya kita dukung lah. Nah, saya mau tanya, gimana bos Anda menjadi Menteri Pertahanan? Kalau saya sih tapi saya minta pandangan Anda. Itu keputusan Pak Jokowi yang paling tepat. Yaitu mengangkat Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Kalau yang lain masih wallahu alam ya. Tapi kalau Pak Prabowo udah tepat, beliau ahli, Ada juga menteri-menteri yang ahli. Nah, sebagian menurut saya kurang ahli di tempatnya. Nah, tapi khusus Pak Prabowo, saya kira beliau tepat. Dia ngerti senjata, kebutuhan alutsista dari militer kita, pertahanan kita. Nah, beliau itu menurut saya luar biasa. Begitu juga dengan diplomasi pertahanan. Saya kemarin menyaksikan sendiri di Abu Dhabi bagaimana dihargai oleh negara seperti Uni Emirat Arab dan negara-negara lain Perancis, Eropa dan sebagainya. Jadi itu memang harusnya begitu. Kita ini negara besar loh. Jangan merasa kecil. Kita ini negara keempat terbesar di dunia dari sisi penduduk termasuk tadi Jawa Barat ini kan. Bogor aja 6 juta. Jadi sebetulnya pemerintah Jokowi ini juga harus bersyukur bahwa Pak Prabowo mau menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi ini, itu juga sudah luar biasa. Dan itu meredakan. Dari begitu konflik yang panas. Itu luar biasa. Ada keterpecahan, jadi langsung reda. Jadi nggak ada masalah politik lagi kan. Sekarang ekonomi masalahnya. Jadi sekarang tinggal masalah ekonomi. Politik memang kita lihat sepertinya urusan itu seperti sudah selesai. Dan kita berharap ekonomi juga bagaimana pemerintah ini bisa mengurus ekonomi sebagaimana mengurus politik. Kira-kira seperti itu. Bung Fadli tadi menyebut Jawa Barat. Jawa Barat nanti atau saat ini Bung Fadli itu menjadi daerah dengan penduduk 50 juta jiwa.
tahun ini ini besar sekali. Ya. Apa yang bisa Anda komentari dengan daerah Anda ini? Karena di sini Anda dibesarkan, di sini Anda dipilih, di sini Anda dipercaya. Jawa Barat ini luar biasa ya. Ya. Tadi betul Bang HS mengatakan ini daerah provinsi terbesar jumlah penduduknya. Mungkin sekitar 1/5 dari Indonesia. Kalau dikatakan 50 juta mungkin tahun ini, berarti ini yang terbesar di seluruh Indonesia dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain. Tetapi karena jumlah kabupaten kotanya itu sedikit ya, 27 ya kalau tidak salah. Kemudian di Jawa Tengah itu 35, Jawa Timur 38 gitu ya. 35. Iya. Tentu agregat atau jumlah uang yang masuk ke daerah itu karena jumlah kabupaten kotanya banyak. Ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur jauh lebih besar. Belasan triliun bahkan puluhan triliun lebih besar daripada Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini provinsi yang paling dirugikan dari sisi penerimaan anggaran dari APBN karena jumlah kabupaten kotanya sedikit. Oleh karena itu harusnya kabupaten kotanya diperbanyak. Perlu diperbanyak. Ya. Misalnya Bogor. Bogor ini kan 6 juta. 6 udah juta lebih penduduk dari Singapura. Ya. Nah ini harusnya ada Bogor Barat, mungkin Bogor Timur, Sukabumi Utara, Garut Selatan, dan lain-lain. Diperkirakan itu sekitar 40 atau 42 kabupaten kota di Jawa Barat. Baru kita bisa mengimbangi, ya. Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kalau enggak, Jawa Barat ini dirugikan selalu. Secara pembiayaan nasional. Iya. Jadi pembangunan di Jawa Barat relatif lebih lambat karena anggarannya relatif lebih sedikit dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, betul. Ini logis juga ini. Jadi ya kalau semakin banyak daerah, kota kabupaten, maka anggaran APBN itu juga semakin besar masuk ke situ karena. Dan teorinya kan, Bang AS, teorinya dengan adanya pemekaran seharusnya daerah itu berkembang lebih cepat. Misalnya kalau Bogor Barat berkembang sudah menjadi tersendiri, mestinya berkembang lebih cepat karena anggarannya sudah fokus untuk Bogor Barat gitu. Ya. Jadi ya Bung Fadli ini kan dia anggota parlemen, politisi ya. Tapi sesungguhnya mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebetulnya dia ini budayawan tulen menurut saya. Dia orang budayawan yang memperhatikan ya, konsen dia kepada kebudayaan dan nilai-nilai budaya ini luar biasa. Nah, saya diminta tanya ke Bung Fadli. Kira-kira Bung Fadli ini punya berapa keris? Ada berapa keris? Saya ini sekarang ini ketua umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, SNKI. Perkerisan Indonesia. Jadi kalau di wayang itu ada Senawangi, kalau di perkerisan itu ada SNKI, Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Ini terakreditasi di UNESCO. Nah, kita yang dulu pertama kali setelah wayang ya, itu menjadikan keris itu sebagai intangible heritage of humanity, warisan agung budaya dunia. Jadi keris sudah diakui sebagai warisan agung budaya dunia. Itu keris Indonesia ini. Keris Indonesia. Dan keris ini sebetulnya memang bukan hanya milik di Jawa saja sebagaimana pemahaman umum. Sebenarnya di Jawa Barat itu lebih tua. Jadi bukan hanya kujang di Jawa Barat, tapi keris juga. Keris Tangguh Pajajaran, Galuh, ya Tangguh itu zaman. Jadi justru ada teori juga mengatakan yang lebih tua itu di Sunda, baru menyebar ke Jawa, baru kemudian ke Sumatera, Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan, sampai Filipina Selatan, yang di sebelah timur sampai ke sebelah barat sampai ke Malaysia, lalu Thailand Selatan. Jadi keris ini asli budaya kita, budaya Nusantara. Nah, ya tadi belum jawab tadi, ada berapa banyak keris? Ya lumayan lah, ada 1000-an lebih lah. 1000-an keris. Ya. 1000 keris itu dari mana saja? Dari Nusantara. Ada dari Jawa, Madura, ada Sumatera. Sumatera ada dari Palembang, Minangkabau, Lampung. Ada dari Sulawesi, ada dari Bali, Lombok.
Dan saya sudah menulis bersama Saudara Basuki Teguh Yuwono, sekjen saya, itu udah 3 buku keris. Buku pertama buku keris Minangkabau, kemudian Kujang Pasundan, dan keris Lombok. Nah, baru-baru ini, beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar keris di Ponorogo baru saja dikembalikan. Saya sudah lihat itu keris dikembalikan di museum di Volkenkunde, Belanda. Dikembalikan ke Indonesia. Dikembalikan ke Indonesia. Sekarang sudah masuk di Indonesia. Dibawa oleh Duta Besar Belanda di Indonesia. Kalau tidak salah sekarang sudah hari Senin besok mungkin sudah sampai di Museum Nasional. Jadi itu keris di Ponorogo yang waktu itu memang ada di Belanda dan dikembalikan. Sebelumnya juga pernah negara Kertagama naskahnya dikembalikan. Ini karena Raja Belanda akan datang minggu depan, yaitu mungkin salah satu hadiah dari Raja Belanda dengan mengembalikan mengembalikan keris. Masih banyak keris Teku Umar ada di sana. Kerisnya Tuanku Imam Bonjol dan pasukan Padri, kerisnya pasukan Puputan Bali, dan mungkin keris Raja-Raja Bali masih ada di Volkenkunde Museum di Leiden. Saya udah 2 kali ke sana dan saya sudah melihat koleksi-koleksi mereka. Saya pegang juga satu persatu. Ya, ini Bung Fadli ini bisa kita sebut sebagai Raja Keris Indonesia nih, Raja Keris Indonesia. Dan fasih berbicara tentang keris, menurut saya lebih fasih berbicara tentang keris dibanding bicara tentang parlemen. Bukan, memang passion saya tuh kebudayaan. Iya. Kalau politik ini ya civic duty, tugas sebagai warga negara. Tapi sebenarnya saya dari dulu sukanya sastra. Ya, musik. Saya juga koleksi piringan hitam Indonesia dari tahun 1910 sampai tahun 1980-an. Hanya Indonesia. Itu ada sekitar 13 ribuan piringan hitam. 13 ribuan piringan hitam. Jadi lagu-lagu dari zaman Belanda dulu. Ada penyanyinya dulu, ada Miss Brintik, Miss Ribut, Dardanella gitu. Wow. Hebat ini, hebat. Nanti kapan-kapan deh kita main ke museum ini, luar biasa sekali. Dan menurut saya tidak banyak orang yang konsen dalam urusan ini. Dan kita bersyukurlah ada orang, ada tokoh, ada anak muda seperti Bung Fadlizon ini bisa melakukan ini. Menurut saya orang-orang lain yang banyak ngomong menjaga budaya dan seterusnya itu juga mungkin tidak bisa melakukan hal-hal besar seperti ini. Ya, urusan keris saya baru tahu begitu luas jaringan keris ini sampai kemana-mana di seluruh Indonesia, di seluruh jagat Nusantara ini. Bagaimana Bung Fadli dalam melihat juga situs-situs budaya? Saya sekali ingin mengkonsen sedikit situ. Ya, saya kira itu salah satu kekayaan nasional kita ya. Jadi ini persoalan yang mendasar. Ya, pemerintah kita, elit-elit kita tuh masih melihat apa sih yang disebut dengan kekayaan nasional. Kekayaan nasional itu dianggap tuh batu bara, minyak, gas, emas gitu. Tapi tidak pernah melihat budaya sebagai kekayaan nasional. National treasure. Jadi budaya ini sebenarnya adalah kekayaan nasional kita. Nah, situs-situs itu kan bagian dari perjalanan kita berkembang sampai sekarang. Saya melihat kita ini peradaban tua sebenarnya. Kita ini kalau kita lihat dari artefak yang ada ya, Homo erectus Pithecanthropus kita itu kan usianya 1,8 juta tahun. Wow. Nah, di Cina itu mereka cari fosilnya yang paling tua cuma 1,4 juta tahun. Jadi kita ini lebih tua 400.000 tahun dari Cina. Gitu. Kemudian Homo sapiens kita, manusia yang sudah manusia modern, usianya itu 40.000 tahun. Jadi 40.000 tahun yang lalu sudah ada peradaban di Nusantara ini. Makanya di tempat Bung HS itu di Maros itu ada lukisan-lukisan gua purba di Leang-Leang. Di gua Leang-Leang itu ada 300 lebih lukisan. Ada lukisan tangan, lukisan binatang. Dulu di zaman Belanda diteliti usianya 5.000 tahun. Dengan penelitian sekarang mereka akhirnya menemukan bahwa ini bukan 5.000 tahun yang lalu, ini 40.000 tahun yang lalu. Akhirnya dikatakan di Gua Leang-Leang itu termasuk situs
lukisan purba tertua di dunia, mengalahkan yang selama ini diakui ada di Perancis. Jadi kita ini kebudayaan tua. Nah, di Bogor ini juga banyak sekali situs-situs, banyak artefak-artefak yang dahsyat menurut saya. Prasasti Kebon Kopi 1, Kebon Kopi 2, Ciaruten, ya. Kemudian prasasti Jambu, Nanggung, itu ya usianya kan lebih dari 1000 tahun, ya. Yang mungkin kalau diteliti lebih lanjut lebih lama lagi. Arca Domas di Tenjolaya itu Belanda mengatakan 3000 tahun sebelum Masehi, berarti kan 5000 tahun, ya. Itu Arca Domas di Belanda. Sebelum peradaban Hindu muncul di ini. Masih megalitikum, era belum ada agama lah dianggap gitu ya. Jadi itu sudah ada. Jadi Bogor ini, saya waktu itu diberitahu oleh camat, di Taman Sari saja yang ditemukan itu ada sekitar 52 situs, ya, satu kecamatan. Nah, belum lagi digabung dengan mungkin kecamatan-kecamatan lain. Jadi harusnya ini menjadi satu destinasi wisata sejarah, arkeologi, ya, wisata macam-macam juga gitu ya. Maksudnya wisata alam, wisata kuliner, wisata budaya. Jadi Bogor ini harusnya juga pusat budaya menurut saya. Iya. Ya, jadi ya sebegitu ya. Akhirnya Anda jadi tahu ya seberapa besar perhatian Bung Fadlizon ini terhadap nilai-nilai melestarikan ya, nilai-nilai yang ada di Indonesia. Tadi keris, kemudian ada situs-situs ya. Ini luar biasa, dan ya kita berharap ini ada lagi orang-orang seperti Bung Fadli ini ya. Karena apa? Karena referensi tadi saya sendiri baru tahu bahwa ternyata sebegitu banyak keris ada yang dikoleksi, kemudian sebegitu banyak piringan hitam, belasan ribu piringan hitam yang dikoleksi, dan ini nanti akan menjadi informasi yang penting bagi generasi yang akan datang. Nah, Bung Fadli ini kan dia tidak hanya politisi, tidak hanya budayawan, tetapi dia juga adalah penulis ya. Dia juga penulis sebetulnya. Sudah berapa buku Bung Fadli? 28 buku. 28 buku. 28 buku. Itu lebih banyak buku-buku apa? Jadi ada buku sejarah, ada buku ekonomi, soal pertanian, ada buku seni. Yang paling banyak masalah budaya. Dan juga politik tentu saja. Ya, politik udah pasti. Tapi yang banyak justru saya menulis tentang keris, saya nulis tentang musik orkes Gumarang, saya menulis buku biografi Idris Sardi. Ya. Kemudian saya nulis tentang peristiwa Mei 98, politik ya, karena Anda terlibat di situ. Itu 13 kali cetak lah, salah satu buku bestseller saya itu. Saya menulis tentang IMF Game. Terus saya nulis buku-buku puisi, ada beberapa kumpulan puisi. Ya, Anda pernah ngirim saya buku puisi itu. Kira-kira ada puisi yang terbaru nggak? Oh, ada. Tapi saya mau minta dibacakan sekarang. Nah, ya? Ini puisi apa ya? Ini yang sementara ini. Ini tentang demokrasi. Iya. Demokrasi 4.0. Oke, kita mau dengar visi demokrasi 4.0. Demokrasi 4.0. Demokrasi kita hari ini adalah demokrasi 4.0. Dari rakyat, atas nama rakyat, seolah-olah untuk rakyat. Demokrasi 4.0 artinya kebebasan berutang sebanyak-banyaknya, baik lisan maupun tulisan, jangka pendek maupun jangka panjang. Demokrasi 4.0 membuka investasi dari mana saja tanpa kendala. Buruh-buruh asing bebas masuk tanpa diperiksa. Mereka bekerja siang malam menggali tanah sampai membangun kereta. Impor segala macam barang dari beras hingga kemeja. Demokrasi 4.0 memberangus ujaran kebencian terutama pada penguasa. Hoaks dilarang kecuali positif menguntungkan. Kalau rakyat salah bicara, langsung masuk penjara. Kalau pejabat salah ngomong, tinggal ralat sambil nyelonong.
Hukum memang ditegakkan, tapi sesuai pesanan dan selera. Selamat datang demokrasi 4.0 di negeri Pancasila yang musuh utamanya, kata ketua sebuah lembaga, adalah agama. Terima kasih. Luar biasa. Demokrasi 4.0. Ini saya bikin cuma 10 menit nih sampai jalan. Kayaknya kalau bikin puisi kayak begini menurut saya lancar ya. Ini namanya menyalurkan. Daripada dipendam kan lebih bagus disalurkan. Betul. Ya, sebetulnya puisi-puisi kritis seperti ini sangat diperlukan oleh negeri ini ya. Dulu kita punya Rendra ya, punya sastrawan besar ya, Rendra. Kemudian kita juga beberapa seniman dan sastrawan besar, dan belakangan ini sudah jarang kita dengar suara mereka lagi. Dan suara Bung Fadli ini juga sebetulnya ini juga adalah suara kita semua ya. Jadi dia mewakili kita, menyampaikan keluhan kita dalam bentuk ekspresi, dalam bentuk puisi seperti ini. Dan kita terima kasih, kita membutuhkan orang seperti Bung Fadli Zon dan sahabat Bang Es. Ya, saya sudah menjawab kerinduan Anda dengan saya membawa Bung Fadli ke studio ya. Sampai di sini. Terima kasih. Saya Bung Fadli. Terima kasih dulu ya, kepada Bung AS yang telah membajak saya ke sini. Setelah ditraktir makan bakso. Ya. Tapi itu bukan gratifikasi loh ya. Bukan. Bakso masih masuk akal. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.